Halo teman-teman, jadi kita udah masuk ke video ketiga kita. Jadi di sini saya akan bahas tentang concatenation. Concatenation di PHP adalah menggabungkan beberapa nilai, biasanya string jadi satu kalimat. Jadi langsung aja kita masuk ke contohnya. Pertama tanda dolar, nama sama dengan kita tanda kutip 2, Alicia. Lalu jangan lupa semikolon ya. Enter, dolar lagi, sun, lalu gini, hello, koma, masih titik, oh sorry, maksudnya nama ya, lalu spasi titik lagi serta tanda kutip 2 dan tanda seru, lalu ujungnya semikolon. Enter. Untuk terakhir kita masukkan echo pesan dan semikolon, lalu kita save. Kita masukkan kata perintahnya teman-teman. Yap, dan ini berhasil. Itu ada maka buatnya di situ hello Felicia gitu. Jadi kita tuh harus ngecek di terminal ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita mau masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah if statement. Nah, jadi if statement itu adalah salah satu dasar penting di coding. Fungsinya untuk membuat keputusan. Kalau suatu kondisi benar atau true, maka jalankan kode tertentu. Nah, jadi coba kita masukkan gini ya. Jadi ini kita hapus dulu. Kita masukkan tentang presiden. Presiden Indonesia sama dengan 1 semikolon, lalu if kita buka kurung presiden ini sama dengannya 2 kali serta 1 karena beliau adalah presiden pertama kita. Lalu kita masukkan tanda seperti ini. Enter, kita masukkan echo Bapak Soekarno. Lalu di ujung pakai semikolon lagi. Dan yang paling terakhir itu masukin tanda tanya serta tanda seperti ini. Lalu kita save dan masukin kata perintah di terminal. Yap, dan ini juga udah benar karena udah nge-copy nama Bapak Soekarno ke bawah. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah operator logika. Nah, jadi operator logika ini digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan beberapa kondisi sekaligus ya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Pertama ada nilai ujian. Sama dengan kita buat 85 deh. Terus semikolon. Lalu ada nilai tugas.
sama dengan 90. Lalu if kurung nilai 75, terus ini ada tanda ini, kalau nggak salah artinya or. Mana ya? Ini ya, 2 kayak gini. Lalu masukkan nilai tugas. Tanda yang sama dengan 75 juga. Kurung serta tanda ini. Enter. Eko, kamu lulus. Dan di akhir ada semikolon. Dan else kamu belum lulus. Oh bukan, jadi kita bikin else dulu, lalu tanda seperti ini lagi, enter. Eko mengikuti 2, kamu belum lulus. Lulus. Titik. Dan semikolon. Lalu di ujung jangan lupa tanda seperti ini, lalu save. Dan mari kita cek teman-teman. Nah, bener ya, karena lulus, kamu lulus, karena kan nilai saya di sini saya bikin 85 dan 90, sedangkan nilai lulus itu ada 75. Jadi kalau nilai tugas dan nilai ujian saya itu di bawah 75, berarti nanti itu akan muncul tulisan kamu belum lulus. Tapi karena nilai saya di atas 75, makanya dia munculnya kamu lulus di sini. Oke, next kita masuk ke kalau tadi operator logika, kita masuk ke switch statement atau operator perbandingan dulu. Karena tadi udah nomor 12 itu tentang operator logika. Sekarang kita masuk ke operator pembandingan, digunakan untuk membandingkan dua nilai dan hasilnya adalah true atau false. Jadi kita langsung masuk aja ke contohnya. Dolar dulu. Liburan. Dengan true. Oh. True, lalu enter. Oh, semikolonnya lupa. Semikolon. Lalu if kurung liburan ini 3 kali sama dengannya true. Lalu tanda ini lagi. Eko waktunya liburan. Lalu diakhiri dengan semikolon. Dan di akhir kembali saya masukin seperti ini ya. Dan save. Jadi kita cek. Yes, dan ini udah tercopy, berarti benar ya teman-teman.
Langsung aja next ke switch statement. Jadi switch statement ini digunakan untuk memeriksa nilai sebuah variabel dan mengeksekusi kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Contohnya langsung aja cuaca. Di sini kita contohnya cuaca dulu. Sama dengan kutip 1 hujan. Lalu enter. Warna 0. Kita pakai switch-nya. True. Upsi. Sorry ya, ngebuk tadi laptopnya. True, lalu tanda seperti ini. Enter. Cast. Cuaca. Jadi teman-teman itu tinggal ngikutin aja ya. Warnanya kalau cerah berarti biru ya. Kita break. Oke. Kita break. Cast. Cuaca. Mendung. Jadi mendung ini udah pasti abu-abu. Kalau mendung abu-abu ya. Abu-abu. Oh. Lalu kita break lagi. Ke default. Warna. Jadi dari video yang saya tonton itu saya cuma ngambil satu kesimpulan aja dari berbagai contoh yang kakak itu ajarkan, yang bapak itu ajarkan. Tidak diketahui. Lalu yang terakhir echo. Ini kita save. Ini ada error satu. Karena kalau sorry. Kalau dia merah kayak gini berarti dia mendeteksi adanya error. Jadi kita cari dulu yang di mana ya? Yang tidak diketahui ini. Default ini harusnya tidak di sini ya. Jadi karena saya tuh nggak mau pusing, kadang tuh saya cuma hapusin aja. Lalu kita save. Upsi.
dan tanda ininya hilang. Defaultnya kita hapus deh. Nah, baru dihilangkan. Kok dark sih? Lalu hilang. Jadi saya mau cari dulu solusinya, nanti di video berikutnya akan saya contohkan ya teman-teman.